Ada pendatang baru di lini segmen monitor dengan harga yang sangat murah, nggak bikin kas negara bocor. Apalagi spesifikasi dan fitur yang diberikan sama dengan monitor kelas sohor. Ya udah, nggak usah bikin banyak rumor. Selamat menonton. Celana yang kombor-kombor. Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah monitor pendatang baru yang dari segi harga ini cukup murah, tapi spesifikasi dan fiturnya sangat wah. Dan perkenalkan, ini adalah Armageddon Pixel Pro PF22 HD. Sesuai namanya 22, yaitu monitor ini memiliki dimensi 22 inch. Ada beberapa SKU untuk monitor dari Armageddon Pixel Pro ini. Ada yang seperti yang kita review ini, yaitu 22 inch, ada yang 24 inch, ada yang 27 inch curve. Cuman hari ini kita bahas yang lagi rame dibicarakan aja karena harganya cukup gak masuk akal. Jadi harganya ini cuma 1,3 juta, tapi spesifikasinya cukup mempesona. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum bahagia, jangan lupa bahagia. Kalau udah bahagia, langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas semuanya tentang informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi, yang mungkin akan membuat kalian sedikit bahagia, karena mungkin dengan kalian melihat video ini, kalian lupa utang-utang dan juga beban hidup kalian. Oke, sekarang kita bahas monitor murah dengan fitur wah dari Armageddon ini. Untuk paket pembeliannya dengan harga 1,3 juta, selain monitornya sendiri, kalian akan mendapatkan stand TV secara cuma-cuma atau gratis. Tidak seperti brand sebelah, yang stand TV-nya aja harganya $999. Kemudian kalian juga akan mendapatkan kabel power dan kabel HDMI. Monitor ini juga sudah support dengan wall bracket, cuman wall bracketnya ini kalian harus beli sendiri karena tidak include dalam paket pembelian. Untuk cara memasang standnya mudah banget, saya aja nggak perlu buku panduan untuk memasangnya, hanya perlu otak dan logika. Karena sudah ada tempat lubang baut yang jelas dan nggak terlalu ribet seperti memasang kursi gaming. Secara desain, Armageddon menyebut frame layarnya ini dengan Zero Infinity Display, yang maksudnya adalah frameless di ketiga sisi frame, kanan kiri dan juga bagian atas. Yang menurut saya sih ini bukanlah hal yang spesial, karena hampir semua layar sekarang frameless atau baseless. Cuman yang saya suka dari monitor ini adalah bentuknya yang tipis dan terlihat simple. Dan jika kita bandingkan dengan LG 24 MK600, kalau saya pribadi sih lebih suka bentuk dari Armageddon Pixel Pro 22 karena terlihat lebih tipis, simple dan juga lebih elegan. Cuman kalau masalah desain memang semuanya tergantung ke selera masing-masing sih. Desain tipis dari Armageddon Pixel Pro 22 ini menurut saya cocok buat kalian yang memiliki setup minimalis dan gak terlalu besar. Tapi yang saya kurang suka adalah warna frame di bawahnya yang memiliki warna putih, yang seharusnya kalau dibuat warna hitam mungkin framenya akan lebih terlihat menyatu dan lebih terlihat frameless. Tapi sekali lagi ini soal selera sih, karena ada varian dari Armageddon Pixel Pro ini yang juga berwarna hitam dan frame bawahnya juga berwarna hitam. Kemudian untuk stand monitornya ini terbuat dari bahan aluminium yang cukup solid dan keras dengan warna silver dan finishing brass. Di bagian bawah monitor terdapat kontrol menu yang terdiri dari tombol power on dan off, volume up and down, kemudian tombol menu dan tombol auto yang gunanya untuk mengatur settingan monitor Pixel Pro yang terdiri dari brightness, contrast, user profile, pengaturan freezing off atau on karena monitor ini juga sudah support dengan AMD FreeSync untuk mengurangi screen tearing atau stuttering. Buat kalian yang mungkin belum tahu screen tearing adalah gambar yang rusak atau patah-patah karena layar tidak mampu merender gambar dengan sangat cepat. Dan screen tearing ini biasanya terjadi di game-game FPS atau game-game cepat lain yang membutuhkan frame loading yang sangat cepat. Jadi misalkan kalian main game CSGO, kemudian kalian menggerakkan karakter terlalu cepat, biasanya gambarnya akan terlihat patah atau screen tearing. Nah, AMD FreeSync ini gunanya adalah untuk menghilangkan screen tearing dan screen stutter yang biasanya ada di game tersebut. Di bagian belakang terdapat port I/O yang terdiri dari input power, input audio DC-in, VGA, dan HDMI. Di website Armageddon dan juga di box pembeliannya ini terdapat fitur yang namanya adalah screen tilting sampai 15 dan juga minus 5 derajat. Cuman ketika saya coba, screen tiltingnya ini agak susah. Jadi cuman ya kalau dibilang screen tilting menurut saya bukan sih, karena cuman ngek-ngek, jadi kayak cuman beberapa derajat aja. Dan kalau saya paksakan, saya takut patah. Cuman kalau yang 24 inch itu bisa screen tilting, jadi dia lebih bisa fleksibel dibandingkan yang 22 inch ini. Cuman untuk yang 24 inch akan kita review di next video sambil kita bandingkan dengan LG 24 MK600. Kemudian untuk spesifikasinya, Armageddon Pixel Pro dan khususnya unit yang kita review yaitu 22 HD atau 22 inch ini dimensinya 21,5 inch dengan
Full HD, panelnya agak membingungkan karena di boxnya sendiri nggak ada keterangan monitor ini menggunakan panel apa, dan kalau di websitenya ada keterangan panel IPS. Cuman ketika tadi saya research di beberapa e-commerce, deskripsi spesifikasinya itu menggunakan panel AVA. Jadi panel dari monitor Armageddon ini agak sedikit membingungkan di awal, tapi sekarang saya jelaskan dulu. Jadi buat kalian yang belum tahu, fitur panel IPS itu adalah kepanjangan dari in-plane switching, bukan ilmu pengetahuan sosial. Ya sama-sama IPS-nya, cuman beda konten. Kalau itu untuk anak SMA, kalau IPS di monitor adalah in-plane switching. Yang in-plane switching atau IPS ini adalah teknologi yang dipatenkan oleh LG. Namun misalkan monitor Armageddon Pixel Pro ini menggunakan panel AVA sendiri sebenarnya adalah panel IPS, cuman beda nama, ya karena di luar hak patennya LG. Jadi contohnya sama seperti Samsung itu punya panel namanya adalah PLS, Plane Inline Switching kalau nggak salah namanya, itu juga termasuk panel IPS, cuman biar nggak membayar loyalty ke LG, Samsung menggunakan nama lain yang namanya adalah PLS. Jadi sebenarnya termasuk ke panel IPS, cuman beda yang mematenkan dan beda nama. Jadi intinya panel dari Armageddon ini termasuk IPS, cuman mungkin biar Armageddon nggak membayar royalti ke LG, jadi biar lebih murah. Jadi nggak disebutkan di boxnya ini panelnya panel apa. Cuman kalau saya research di website tadi, panelnya adalah panel IPS. Dan banyak banget ya sebenarnya varian-varian IPS yang di luar hak patennya LG. Mungkin di video minggu depan saya akan menyebutkan atau membuat konten tentang panel TN, FA, dan juga IPS dan macam-macam IPS yang sebenarnya itu kayak contohnya misal panel AVA itu kalau nggak salah klaim patennya itu dari AU Elektronik. Nanti misalkan saya salah, silahkan kalian koreksi di kolom komentar. Yang sebenarnya itu juga termasuk ke panel IPS, cuman beda penamaan aja. Tapi itu nanti aja, biar video ini nggak terlalu panjang. Nanti minggu depan mungkin kita akan membahas macam-macam panel, mulai dari TN, FA, dan juga IPS. Yang FA dan IPS ini banyak banget patennya. Sebenarnya teknologinya sama, cuman brand itu membuat nama yang berbeda, jadi biar gak bayar royalti gitu aja lah. Tapi sekarang kita fokus ke Armageddon Pixel Pro ini dulu aja. Kalau untuk tingkat sRGB-nya berapa persen, Armageddon Pixel Pro yang seri 22 ini tidak menuliskan berapa tingkat sRGB-nya atau tidak berani mengklaim berapa sRGB-nya. Cuman kalau yang di seri 27, jadi yang curve 27 inch itu Armageddon berani mengklaim kalau si monitor 27 inch tadi memiliki 99% sRGB. Cuman kalau yang di seri ini nggak ada klaim-klaiman mengenai sRGB, yang ada hanya 16,7 warna. Yang artinya 16,7 warna ini adalah cara mereka menyampaikan kalau monitor ini memiliki 24 bit channel, yang masing-masing 8 bitnya itu bisa memproduksi 256 warna di red, blue, dan juga green. Dan jika 256 ini dikalikan 3, jadi penggabungan antara red, blue, dan green ini 256 kali 3 itu jumlahnya adalah 16,7 juta warna. Jadi sebenarnya 16,7 juta warna itu bukan masuk ke NTSC atau ke sRGB. Kemudian kalau untuk tingkat brightness-nya standar ada di 220 CD per meter persegi, dan untuk kontrasnya 3000:1. Oke, saya paham kalau kalian mungkin pusing ya dengan perhitungan 8 bit channel, kemudian tingkat sRGB dan lain-lain ini. Mungkin nanti di next video lagi kita akan bahas tentang channel dari warna, kemudian color space, dan lain-lain. Karena kalau kita bahas di video ini akan panjang banget dan kita nggak akan keluar dari topik review dari Armageddon Pixel Pro 22 ini. Nah, sekarang untuk mempermudah dan juga menyederhanakan penjelasan saya akan membandingkan antara Armageddon Pixel Pro 22 ini dengan XP Pavilion Gaming 2019 yang memiliki spesifikasi Full HD 60Hz, panelnya IPS dengan 45% TSC atau sekitar 65% sRGB. Nah, jadi sekarang ini 65% sRGB dan ini tidak ada berapa tingkat sRGB-nya, cuma dikatakan 16,7 juta warna. Jadi untuk melihat seberapa tajam warnanya, saya akan membandingkan dengan XP yang memiliki 65% sRGB. Oke, sekarang kita bandingkan terlebih dahulu, dan jika kalian lihat di sini, tapi semoga nanti hasil kameranya bisa sama dengan apa yang mata saya lihat ya. Karena hasil kamera yang saya tampilkan sekarang juga tergantung dari spesifikasi device kalian.
Jadi sekali lagi kita akan membandingkan laptop HP Pavilion Gaming 2019 yang memiliki spesifikasi layar Full HD, panelnya IPS, 60Hz refresh rate dengan 45% NTSC. Sedangkan Armageddon Pixel Pro memiliki spesifikasi Full HD, panelnya kita ambil dari websitenya aja ya. Berarti panelnya adalah panel IPS, kemudian refresh rate-nya 75Hz dengan response time 5 ms, serta 16,7 juta warna. Pertama kita bandingkan dari segi wide viewing angle dulu, karena cara termudah untuk melihat panel IPS atau TN dengan melihatnya dari sudut pandang wide viewing angle yang berbeda. Dan seperti yang kalian lihat di sini, tidak ada perubahan warna atau warna yang berubah secara drastis signifikan di kedua monitor. Tapi monitor dari Armageddon Pixel Pro, wide viewing angle-nya terlihat lebih luas dengan hampir tidak ada warna-warna yang memudar. Sementara layar dari XP masih ada sedikit warna yang terlihat memudar meskipun tidak seberapa. Sekarang kita bandingkan dari segi color space. XP Pavilion Gaming 2019 yang memiliki 45% NTSC atau 65% sRGB, warnanya masih terlihat kurang pop-up dan kurang tajam jika dibandingkan dengan Armageddon Pixel Pro 22 yang tidak menyertakan berapa tingkat saturasi color space sRGB-nya. Tapi maaf, saya nggak berani bilang kalau si Armageddon Pixel Pro 22 ini memiliki 99% sRGB karena memang di versi termurahnya Armageddon nggak ngeklaim berapa tingkat sRGB-nya. Armageddon berani mengklaim itu ada di seri yang 27 inch yang curve itu ada 99% sRGB. Cuman yang versi termurahnya ini hanya disebutkan 16,7 juta warna. Tapi yang jelas color space antara XP Pavilion Gaming yang jelas-jelas udah memiliki 45% NTSC atau sekitar 65% sRGB, warnanya lebih tajam, lebih pop up, lebih jelas yang Armageddon Pixel Pro ini. Jadi misalkan ini kalau kalian lihat, kalau merah ya merah, sementara ini merahnya agak ke oren-orenan. Kalau ini hijau ya terlihat hijaunya pop up banget. Sementara yang ini kalau hijau, hijaunya itu agak-agak hijau-hijau muda. Jadi nggak hijau yang bener-bener hijau gitu, nggak. Dikarenakan memang tingkat sRGB-nya ini hanya 65%. Jadi intinya kalau dari segi perbandingan tadi, color space dari Armageddon Pixel Pro ini lebih dari 45% NTSC atau lebih dari 65% sRGB. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Dan kesimpulannya Armageddon Pixel Pro 22 versi DKID adalah dengan harga sekitar 1,3 jutaan, menurut saya spesifikasi yang diberikan ini terlalu wah. Jadi spesifikasinya itu udah Full HD, 75Hz refresh rate, kemudian 5 ms response time, 16,7 juta warna yang jelas sRGB-nya lebih tinggi dari 45% NTSC. Dan yang lebih keren lagi, Armageddon Pixel Pro 22 ini sudah memiliki fitur AMD FreeSync yang biasanya nggak ada di monitor kelas 1,3 jutaan. Kalau pertanyaan kalian, kenapa dengan spesifikasi seperti ini harganya bisa murah? Mungkin ya ini cuma teori pribadi saya. Mungkin Armageddon ini kan baru mengeluarkan monitor, jadi monitor dari Armageddon ini adalah pendatang baru. Dan karena pendatang baru, caranya biar mendobrak pasar atau biar diketahui, biar dilirik oleh pengguna, jadi harganya itu dimurahkan sekalian. Biasanya ini harga-harga promo ya biasanya. Cuma nanti setelah mungkin sudah banyak dilirik oleh pengguna, baru pelan-pelan harganya dinaikkan. Biasanya sih memang seperti itu. Jadi saran saya seperti biasa, kalau ada barang yang terlalu murah seperti ini, buruan aja beli mumpung lagi promo. Karena biasanya barang-barang murah itu kalau nggak goib, barangnya naik. Jadi kalau nggak goib, harganya naik. Jadi cepetan dan buruan beli biar apa ya, biar distributor itu nggak jual mahal. Karena biasanya distributor itu kalau banyak peminat, ya barangnya disimpan dulu, nanti kalau banyak peminat baru barangnya di-up, jadi biar harganya bisa lebih tinggi. Biasanya seperti itu, tapi ya jangan suuzon lah. Semoga bisa murah terus dan nggak jadi goib. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari Armageddon Pixel Pro ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!